Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat sekalian dimanapun berada dan yang telah menyiapkan diri untuk beribadah, meskipun sampai saat ini kita masih belum bisa beribadah di gereja, marilah kita senantiasa melakukan dengan penuh syukur. Oleh karena Allah senantiasa memelihara kehidupan kita melalui ibadah, Ia juga mencurahkan berkat damai sejahtera dan sukacitanya di tengah-tengah segala keadaan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita memasuki ibadah dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 bait pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah minggu pada saat ini dengan mengaku bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan dan kehendak Tuhan Allah kita, Allah yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya,
yang di dalam Yesus Kristus menebus ciptaannya dan dalam kuasa Roh Kudus memelihara ciptaannya dengan kasih setia. Salam damai dan kasih yang dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dalam membangun ibadah pada saat ini, kita dilandasi oleh tema liturgi Roh Kudus menjadikan kita saksi dan pelayan Kristus. Dan kita landaskan pada firman-Nya yang demikian dari Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Kita sambut firman yang melandasi ibadah saat ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 231 bait 1 sampai 3. Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu, tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Oh, tolong kami ini, sebarkan Injil kudus, sehingga isi dunia memuliakan Yesus. Saudara-saudara, firman yang membuka ibadah ini mengajak kita untuk melihat ke dalam kehidupan kita. Apakah sebagai orang-orang percaya selama ini kita telah benar-benar menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kuasa dari Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah. Tandanya adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh pengampunan, dan Allah yang penuh pengorbanan. Marilah di hadapannya dalam ibadah ini kita membawa segala keberadaan hidup kita. Apabila kita belum mampu mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Allah sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu Allah yang Maha Kudus, kami datang. Tidak ada sesuatu yang dapat kami sembunyikan dan kami tutupi. Engkau mengetahui apabila dalam hati kami selalu rindu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Engkau mengetahui apabila dalam hidup kami selama ini kami telah berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Namun Engkau juga mengetahui apabila ada kekurangan-kekurangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, apabila kami lupa bahwa selama ini
kami adalah anak-anak Tuhan yang diberi kuasa untuk mewujudkan hidup yang penuh kasih, pengampunan, pengorbanan, kebaikan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sangat sulit bagi kami untuk mengampuni orang lain, sangat sulit bagi kami untuk berkorban. Oleh karena itu kami datang kepadamu untuk memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap orang yang datang dengan sungguh-sungguh Engkau berkenan memberlakukan pengampunan. Oleh karena itu tolonglah dengan pengampunan-Mu itu, kami juga boleh mengampuni orang-orang lain yang bersalah, yang selama ini masih kami simpan di dalam hati kami sebagai orang-orang yang kami catat dosanya. Biarlah kami juga mengampuni mereka, dan ajarlah kami dengan rendah hati, juga menyadari kesalahan kekurangan kami kepada orang-orang lain, kepada orang-orang yang kami kasihi, sehingga dengan ketulusan kami pun juga mampu untuk meminta maaf. Ya Tuhan, dengan kasih dan pengampunan-Mu yang Kau berlakukan pada hari ini, biarlah kami diperbarui dan memulai kehidupan yang penuh damai dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Kami sambut dan kami terima pengampunan dan pembaharuan-Mu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita yang mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk memulai sebuah kehidupan baru oleh karena kesalahan dan dosa kita yang diampuni, kiranya boleh menerima berita anugerah yang demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian anugerah Tuhan. Kita sambut dengan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 235 bait 5 dan 6. Sadar menyedihkan hatimu, pada dunia ku bersandar, oh selamatkan diriku. Aku pun, oh selamatkan aku pun. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkannya, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Di tengah peribadatan ini Tuhan, kami rindu akan sabda kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk memahami, mengerti, menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Melalui firman yang dibaca dan direnungkan saat ini, pakailah telinga, mata hati dan pikiran kami, sehingga bukan saja sebagai pembaca yang setia, tetapi dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Karena itu layakkan kami dan kuduskan, agar apa yang kami dengar menjadi berkat pembaharuan iman kami. Ibu Pendeta Yeti Anggraini yang Tuhan pilih
untuk menyampaikan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang ditaburkan boleh tumbuh subur dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Yang demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Berbahagialah setiap orang yang selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, memahami, lalu melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang dilakukan oleh seseorang ketika ia akan pergi meninggalkan orang-orang yang dikasihinya atau orang-orang yang sebelumnya sangat dekat dengannya? Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman. Apakah orang itu memberi nasihat? Mungkin. Seorang nenek yang sudah siap, merasa siap karena usianya sudah panjang, siap dipanggil Tuhan. Mereka mengumpulkan anak dan cucunya, lalu mengatakan, "Nek aku wis gak enek, sing rukun yo." Nasihat, wejangan supaya tetap hidup rukun. Atau tugas, mungkin orang tua yang akan pergi bekerja di luar kota dan anak-anaknya tidak ikut, akan dikumpulkan, akan mengatakan, "Kalian harus pandai menjaga diri. Jangan pulang malam-malam. Hati-hati bergaul." Dan bermacam-macam nasihat dan juga tugas. Jangan lupa selalu menutup pintu sebelum tidur dan bermacam-macam tugas lain. Atau seorang pimpinan akan pergi melakukan perjalanan tugas bisnis, lalu memanggil orang kepercayaannya. "Iki kunci brankas, ada sejumlah uang untuk operasional." Atau ini dokumen yang bisa kamu simpan, kalau dibutuhkan setiap saat, kamu sudah bisa menggunakannya. Sebuah wewenang diberikan oleh seorang pemimpin kepada orang yang dipercaya. Saudara-saudara, biasanya hal-hal itu dilakukan oleh seseorang karena orang itu memiliki hubungan yang dekat dengan orang yang diberi atau yang menerima nasihat, tugas, wewenang, atau bahkan mungkin warisan. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia melakukan persiapan-persiapan terakhir sebelum meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke surga. Bacaan kita memang agak mundur sedikit dari peristiwa kenaikan. Ke-11 murid Tuhan telah berkumpul dan Tuhan Yesus memberikan kepada mereka sebuah tugas, sebuah tanggung jawab sekaligus sebuah wewenang. Di ayat 19 dari bacaan kita disebutkan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam suasana yang sama digambarkan oleh kitab atau Injil Matius, Injil Markus membahasakan tugas dan wewenang serta perintah itu demikian, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan Injil Lukas membahasakannya demikian, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bagi murid-muridnya adalah guru, adalah panutan, adalah Tuhan, adalah seperti orang tua yang senantiasa menyertai, melindungi, menolong, dan sangat dekat hubungannya dengan mereka. Ia atau Tuhan Yesus memberikan tugas dan wewenang serta jaminan perlindungan sebagai pribadi yang memang memiliki kuasa dan wewenang untuk itu. Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena ia punya wewenang untuk itu, ia melakukannya. Tetapi ia juga melakukan itu kepada murid-muridnya karena ia memiliki hubungan kedekatan dengan murid-muridnya. Ia memberi kepercayaan kepada murid-muridnya karena ia tahu murid-muridnya bisa diberi kepercayaan itu. Bapak Ibu, kalau seseorang belum mengenal orang lain, tidak mungkin orang itu akan memberi kepercayaan tentang sesuatu yang sangat penting atau mempercayakan sesuatu yang sangat berharga. Karena Tuhan Yesus memiliki hubungan kedekatan dengan murid-murid, atau sebaliknya murid-murid memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, mereka mendapatkan tugas, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan wewenang, mendapatkan janji penyertaan dan perlindungan itu. Tugas dan wewenang yang diterima oleh para murid bukanlah tugas yang ringan dan mudah. Memang kata-katanya di sana mengajarkan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bukan dalam arti hanya mengajarkan secara verbal. Mengajar saja sudah sulit, tidak semua orang sanggup. Meskipun demikian, kalau terpaksa itu masih lebih mudah. Karena kalau orang mengajarkan sesuatu, orang memahami materinya, orang menyampaikan, sudah beres. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu dalam arti menyaksikan kehidupan Yesus melalui seluruh kehidupan para murid. Jadi memberitakan, menyaksikan, mengajarkan melalui seluruh kehidupan mereka bukanlah perkara yang mudah. Dan Tuhan Yesus juga tahu itu. Oleh karena itu, Tuhan juga memberikan janji bahwa ia akan menyertai. Dalam Injil Lukas dikatakan, dalam Injil Yohanes dikatakan, barang siapa yang menerima dia, ia menerima kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya diberi tugas, tapi juga diberi modal, diberi kekuatan, diberi kuasa supaya mampu. Karena Tuhan tahu tanpa itu murid-murid tidak mampu menjalankan itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melengkapi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus, supaya murid-murid mampu menjalankan tugas dan wewenang yang tidak mudah, yaitu menyaksikan seluruh kehidupan yang telah dipraktekkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas dan wewenang yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya diberikan kepada ke-11 murid, tapi diberikan kepada semua orang percaya, kepada kita juga. Ada firman Tuhan yang mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan
yang aku lakukan. Sudah sangat jelas. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia mengerjakan juga apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tugas dan wewenang menjadi saksi Kristus bukan hanya tugas ke-11 murid, tapi tugas dan wewenang yang diberikan kepada semua orang yang percaya, saya dan saudara-saudara juga. Saudara-saudara, untuk bisa mewujudkan dan melakukan tugas dan wewenang itu dengan baik, setidaknya kita perlu memegang 3 prinsip. Yang pertama, mengerti betul apa yang menjadi tugas kita. Yaitu bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita tugas bukan hanya untuk menceritakan apa yang telah dilakukan Tuhan, tetapi mempraktekkan apa yang telah dilakukan Tuhan. Oleh karena itu, kita betul-betul perlu terus-menerus mengenal Tuhan, sehingga kita tidak salah mempraktekkan. Dan kita betul-betul perlu terus-menerus berlatih, sehingga kita bisa mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki. Sebagai contoh, kalau hanya mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu suka mengampuni, Tuhan Yesus itu mengajarkan agar kita mengampuni orang itu bahkan 77 kali 7 kali. Itu gampang, kita hanya perlu mengingat dan tahu. Tetapi bagaimana kalau seseorang melakukan kesalahan kepada kita? Apakah kita sanggup untuk memaafkan? Apalagi kalau itu sudah kedua atau ketiga. Menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang ajaran Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh itu gampang. Supaya kita mendoakan, memberkati orang yang membenci kita. Tetapi ketika kita benar-benar dihadapkan pada orang yang sangat menyebalkan, menjengkelkan, melukai hati kita, apakah begitu mudah kita mendoakan mereka, kita memohonkan berkat kepada mereka? Betapapun sulitnya, itulah tugas dan wewenang yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu mempraktekkan hidupnya. Prinsip yang kedua, kita harus yakin bahwa kita mampu melakukan. Keyakinan atau keoptimisan adalah modal yang penting bagi kita untuk benar-benar bisa melakukan hal-hal yang besar dalam hidup ini. Tanpa keyakinan bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang besar atau sesuatu yang baik, tentu saja kita tidak akan bisa melakukan dan mewujudkannya dengan baik. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keyakinan itu tidak bisa kita landaskan hanya pada kekuatan kita sendiri. Pada diri kita sendiri, kita tidak mampu. Kita lebih mencintai diri, kita lebih ingin menuruti apa yang kita inginkan. Tetapi keyakinan kita itu kita landaskan pada kuasa Roh Kudus yang dijanjikan dan sudah dicurahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus itulah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus itulah yang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh Kudus itulah yang memampukan kita menghasilkan buah-buah kasih, kedamaian, sukacita, kemurahan hati, dan buah-buah kebaikan lainnya yang bisa dirasakan dan berdampak positif secara langsung bagi kehidupan sesama. Kita yakin kita mampu bukan karena kita sendiri, tetapi karena Tuhan sudah mengaruniakan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Yang pada tanggal 31 Mei adalah hari Pentakosta, hari pencurahan, hari yang mengingatkan bahwa semua orang percaya diberi anugerah kuasa Roh Kudus untuk memampukan orang percaya mewujudkan hidup baru, hidup baik yang telah dikaruniakan Tuhan Yesus. Prinsip yang ketiga, kita perlu melakukan tugas dan wewenang yang dari Tuhan Yesus itu dengan tulus dan dengan sukacita. Memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita hanya melihatnya sebagai sebuah tugas dan tanggung jawab, mungkin itu terlalu berat.
sangat berat menjadi orang Kristen yang harus meneladani Tuhan Yesus. Harus melepaskan ambisi, keinginan, nafsu kita. Namun demikian, ketika kita melihatnya sebagai sebuah kepercayaan, maka kita akan bisa melakukan itu dengan tulus dan dengan sukacita. Sebab sebuah kepercayaan sangat mahal harganya. Ketika kita menyadari bahwa dengan apa yang ada pada diri kita, Tuhan mempercayakan sesuatu yang baik. Tuhan memberi kesempatan dan mempercayakan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka kita akan melihatnya bukan lagi sebagai sebuah tugas dan tanggung jawab yang berat, tapi sebagai anugerah yang menyukacitakan kita. Dengan tulus dan sukacita, dengan terdorong oleh keinginan yang dari dalam hati kita sendiri, dengan sukacita kita akan mewujudkan hidup baik yang kita teladani dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih di bulan kesaksian dan dalam suasana turunnya Roh Kudus, mari kita sadari bahwa Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus telah mengaruniakan dan mencurahkan Roh Kudus untuk memberi kita suatu kuasa, kemampuan mewujudkan hidup sebagai anak-anak Allah yang menebarkan kasih, damai, sukacita melalui seluruh hidup kita, perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Itulah kesaksian yang hidup. Selamat bersaksi. Amin. Dalam keteduhan, marilah kita dengarkan dan hayati sebuah pujian yang berjudul Kuasa-Mu Terlebih Besar. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan di dalam hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita kembali mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Yang demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita mengucap syukur di hadapan Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan pada hari ini. Firman Tuhan yang melandasi persembahan ini diambil dari Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Bersamaan dengan mengulur persembahan, kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 289, bait 5 dan 9. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Allah yang maha baik, kami senantiasa menaikkan syukur kepadamu dalam segala keadaan. Walau saat ini kami menghadapi begitu banyak tantangan, namun sangat nyata penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu. Oleh karena itu, kami mewujudkan syukur kami kepadamu, baik melalui pujian dan nyanyian kami, melalui ungkapan syukur yang keluar dari hati kami, maupun persembahan yang kami khususkan dari berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap bentuk ungkapan syukur yang kami naikkan, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan dan karya Tuhan semakin nyata melalui kehidupan jemaat-Mu di Gereja Kristen Jawiwetan dan khususnya Tulang Bawang. Kami menyerahkan kehidupan kami dan keluarga kami masing-masing pada saat ini, di mana Tuhan mengenal kami satu persatu dan keluarga per keluarga. Tuhan, di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, permasalahan ekonomi, sakit penyakit, dan berbagai persoalan lain, biarlah kami meletakkan di hadapan-Mu dengan penuh percaya akan kuasa dan pertolongan-Mu kepada kami. Tetapi bagi keluarga-keluarga yang saat ini juga mengalami, menerima berkat-berkat khusus, kesembuhan, ulang tahun perkawinan, dan berkat-berkat lainnya, biarlah mereka boleh semakin bersyukur dan dijadikan berkat bagi semakin banyak orang. Pada saat ini kami menyatukan hati berdoa untuk kehidupan gereja-Mu, Gereja Kristen Jawiwetan, khususnya Tulang Bawang. Satukan kami senantiasa, walau sampai saat ini kami belum bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tapi dengan kuasa Roh-Mu kami disatukan di dalam kasih untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan dalam kehidupan sehari-hari menolong secara nyata. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Jawiwetan yang sungguh-sungguh berupaya melalui pelayan-pelayan yang Kau percayakan kepada mereka. Pelayan harian Majelis Agung khususnya yang sungguh-sungguh bergumul untuk membawa kehidupan bergereja di tengah-tengah tantangan COVID-19 ini. Berilah mereka penyertaan, perlindungan, hikmat, dan kebijaksanaan. Kami berdoa untuk pemerintah yang dengan sungguh-sungguh berupaya dengan segala cara sebaik-baiknya untuk mencegah penularan lebih lanjut dari virus corona COVID-19 ini. Berkati supaya usaha pemerintah ini boleh mendatangkan hasil yang baik. Kami selalu juga mendukung doa bagi orang-orang yang terjun langsung di dalam penanganan penyebaran virus corona ini, atau pencegahan penyebaran virus corona ini. Para petugas keamanan, para dokter, para medis, relawan, apapun yang menjadi tugas dan bagian mereka untuk menolong orang-orang yang sakit dan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut, berkatilah, berilah mereka semua kesehatan, kecukupan mereka dan keluarga mereka. Akhirnya kami juga menyerahkan hidup kami ya Tuhan, dengan firman yang telah Kau berikan kepada kami, biarlah kami semakin diberi kekuatan menyambut hari-hari kami. Walau tantangan-tantangan ada di depan kami, dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, Roh yang memberi kasih, kekuatan, dan ketertiban, memampukan kami untuk menyongsong era baru dengan tatanan baru dalam menyambut kegiatan-kegiatan yang akan diberlakukan kembali. Perlengkapi kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah tantangan yang masih harus kami hadapi dan kami atasi. Inilah doa kami, inilah permohonan yang kami serahkan kepadamu, hanya kami landaskan di dalam kuasa dan kasih yang sudah nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus, kami senantiasa juga rindu untuk mengungkapkan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, selamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita lanjutkan kehidupan anugerah Tuhan dengan segala tantangan, khususnya pandemi corona atau virus COVID-19 dengan segala dampaknya yang masih harus kita hadapi. Marilah semua itu kita hadapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang dari Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, yaitu Roh yang memberi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bersama dengan itu, kita juga senantiasa mengarahkan dan menyerahkan hidup dan karya kita bagi kemuliaan Allah sebagai kesaksian yang hidup. Bersama-sama, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 364, bait 1 dan 4. Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah.
Saudara-saudara, buka dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera senantiasa mencurahkan damai-Nya dalam kehidupan saudara-saudara. Dalam Tuhan Yesus Kristus sumber kasih yang sempurna, senantiasa memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan saudara-saudara. Dengan kuat kuasa Roh Kudus yang dianugerahkan kepada saudara-saudara, saudara sekalian senantiasa dimampukan untuk merasakan hidup yang penuh damai dan membagi damai sejahtera dalam hidup sehari-hari. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.